Pengakuan AEP sebagai saksi mata pembunuhan Vina dan Eki diragukan, kini berbalik dicurigai terlibat. Kalau sepengetahuan saya, waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya. Dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Makanya saya khawatir, saya curiga AF itu dimintai keterangan setelah Peggy ditangkap, kemudian keterangannya itu dicocok-cocokkan. Saya khawatir ya. Nah kalau kita lihat seperti AF yang katakan tadi, saya sangat nggak setuju juga itu sama pengacaranya. Karena kan kalau orang melihat di malam hari, dia tahu persis siapa orangnya dan apa yang dilakukan. Ini justru harus tepat ya. Jangan cuma mengatakan bahwasanya saya melihat tapi saya tidak tahu selanjutnya apa yang dia lakukan. Yaitu pembuktian itu sangat lemah ya bagi jaksa nanti kalau mau meyakinkan hakim kalau dia benar-benar sebagai pelaku tindak pidananya. Inilah yang harus diperdebatkan nanti bagi penyidik untuk bisa membuktikan kebenaran faktanya. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Ini saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Pengakuan Aib sebagai saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki diragukan. Aib disebut telah berbohong berada di lokasi kejadian. Aib sempat bikin gempar karena muncul sebagai saksi mata. Dia mengaku melihat langsung kejadian itu. Nyinya juga memastikan Peggy Setiawan yang ditangkap polisi merupakan pelaku yang sebenarnya. Namun, banyak yang merasa pengakuan Aib hanya karangan semata. Aib 30, saksi pembunuhan Vina Cirebon, kembali menjadi sorotan publik. Tak hanya itu, publik juga menyoroti penampilan Aib ketika memberi kesaksian hingga menyimpan kecurigaan. Ya, Aib selalu menggunakan masker saat memberi kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Seringnya Aib tampil di layar kaca, memberi keterangan terkait kasus Vina Cirebon tanpa masker, yang dilepas membuat banyak orang bertanya-tanya. Masker yang selalu dipakai Aib pun menjadi hal yang tak luput diperbincangkan konten kreator. Konten kreator atas nama Ahwan Sholih menyoroti Aib yang tak pernah melepaskan masker. Lewat media sosial Instagram dengan nama Ahwan Story, konten kreator membagikan analisanya. Kalian mikir juga nggak? Kenapa saksi Aib selalu pakai masker? Ucap Ahwan dilihat dari buanesbogor.com, Selasa 29 Mei 2024. Masih dalam postingan yang sama, konten kreator tersebut juga membandingkan para saksi yang berani tampil tanpa mulut terhalang masker. Waduh, kenapa saksi Aib pakai masker terus? Jelasnya sementara itu, kesaksian Aib pada kasus Vina Cirebon juga disorot ahli psikolog forensik Reza Indragiri. Sosok Aib yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus Vina dan Ike diragukan sang ahli. Pasalnya, Aib muncul ke hadapan publik dan warawiri diwawancara media tanpa pendampingan pihak berwajib. Melansir kanal YouTube Kompas TV, Reza Indragiri pun mengaku terkejut dengan fenomena munculnya sosok Aib. Satu pekan ini, memang ada dua hal yang mengejutkan, atau bisa disebut juga menggembirakan saya. Pertama, yang DPO 8 tahun, tak tahu rimbanya ditangkap, ungkap Reza. Hotman Paris Hutapea menyebutkan bahwa 5 tersangka pembunuh Vina telah menyatakan Peggy Setiawan, yang baru saja ditangkap bukanlah buron yang selama ini dicari. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelakunya. Terus mau apa lagi? Kata Hotman, Rabu 29 Mei 2024. Hotman Paris bertindak selaku kuasa hukum keluarga Vina Arsita Dewi atau Vina Cirebon. Lebih lanjut, Hotman menjelaskan, dalam hukum disebutkan, apabila ada hal-hal yang belum diyakini kebenarannya, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Hotman menilai bukti hukum yang dimiliki Polda Jawa Barat Jabar untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka belum kuat.
Kalau kami mengatakan, bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan bahwa Pegi ini sebagai tersangka DPO, ujar Hotman. Senada dengan Hotman, kakak kandung Vina yakni Marliana juga menilai Polda Jabar begitu tergesa-gesa menetapkan Pegi sebagai tersangka. Ia berharap polisi menyelidiki lebih lanjut agar dapat diketahui dengan jelas apakah Pegi benar pelakunya atau justru salah tangkap. Saya meminta kepada kepolisian untuk jangan tergesa-gesa, diselidiki dulu lebih lanjut, kata Marliana. Selain penetapan Pegi sebagai tersangka, Marliana juga kaget dengan keputusan Polda Jabar yang mendadak menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang DPO karena dinilai fiktif. Diketahui, Polda Jabar menghapus 2 nama dalam DPO dengan alasan para tersangka saat ditangkap mengaku hanya asal sebut, sehingga 2 nama itu bersifat fiktif. Sangat kaget mendengarnya. Kami keluarga meminta kepolisian agar menelusuri lagi, menindaklanjuti lagi. Karena kan di pengadilan awal disebutkan 3 DPO, sekarang disebut 1 yang 2, tidak ada fiktif, ucap Marliana. Untuk diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rodian Eki. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016 Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Namun saat itu, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya menjadi DPA. 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga DPA tersebut, sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai dibuat film.